Ini kan banyak banget nih artis yang melakukan bedah operasi plastik. Nah, tanggapan Prof sendiri seperti apa nih? Mungkin. Tanggapan saya tentang bedah plastik di kalangan para artis dan di kalangan masyarakat, bagus jika itu menambah rasa percaya diri dan dilakukan di tempat yang tersertifikasi oleh dokter bedah plastik. Of course, kenapa tidak? Aman gak sih Prof kalau misalnya bedah plastik juga maksudnya dilakukan ada yang umurnya sudah lanjut usia tetap melakukan bedah plastik, itu aman gak sih Prof? Ya, pada tindakan kedokteran selalu ada fase pra. Jadi pra bedah plastik, jika memang ada penyakit tertentu, itu tidak langsung dibedah plastik. Para dokter itu akan ada konsultasinya dengan internisnya, dengan anestesinya, apakah di anestesi general atau anestesi lokal, itu selalu melalui proses tersebut, baru kemudian dibedah plastik. Karena di FIMS kita sendiri kita punya bedah plastik, kita punya dokter-dokter yang hebat, berkompeten, itu tidak pernah langsung pasien datang, sudah umur, terus besok dibedah, tidak. Selalu ada fase konsultasi, pemeriksaan laboratorium, dan juga ada tim yang berbicara dengan internisnya, oh iya ini ada diabetes tapi terkontrol, ini ada pembukaan darahnya juga diperiksa, ada banyak pemeriksaannya. Begitu sudah beres, baru dilakukan tindakan, dan setelah itu perawatan luka tentu saja juga dilakukan sesuai dengan protokol kedokteran untuk bedah plastik tersebut. Seberapa aman sih Prof untuk bedah plastik sendiri ya Prof? Seberapa aman? Menurut saya aman. Ada indikasi entah indikasi yang lain atau indikasi ingin cantik, lebih cantik biasanya, dan itu normal. Pria dan wanita kita ingin tampil lebih muda, lebih fresh, lebih segar. Bahkan ada juga yang untuk kesehatan, misalnya yang dibedah pada bibir sumbing, pada hidung yang deviasi septum, selalu tersumbat pernapasan, itu kan selalu dilakukan tindakan bedah, baik THT pun bedah plastik. Jadi ada indikasi kesehatan juga, dan semua itu aman jika dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik atau dokter yang berkompeten pada bidangnya. Misalnya kalau THT, kan ada untuk kelopak mata juga dokter mata, itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi cukup aman. Mungkin faktor untuk artis melakukan bedah plastik itu salah satunya biar awet muda kali ya Prof. Nah, itu benar nggak Prof untuk kayak menunjukkan kalau dia tuh masih awet muda kayak gitu? Iya, benar. Jadi kalau kita lihat di Hollywood, di mana bintang-bintang yang umurnya sekian malah dipertahankan kerutannya itu misalnya. Tapi di negara kita pada umumnya yang naik daun itu muda. Padahal di luar negeri, di beberapa negara itu justru yang makin senior kan dibutuhkan juga peran tersebut. Tapi di negara kita, nah itu biasanya sesuai tren. Jadi kalau yang lebih banyak perannya yang muda, ya semua orang ingin kelihatan lebih muda. Sama dengan bidang saya, ilmu kedokteran anti-aging. Semua orang kita buat lebih muda usia biologisnya. Usia KTP-nya silakan jalan terus, tapi usia biologisnya seharusnya lebih muda dari usianya, supaya tetap produktif, tetap sehat, tetap bahagia, tetap berkarya. Jadi memang lebih muda. Siapa yang nggak mau? Saya juga mau kelihatan lebih muda. Peremajaan saya juga melakukan tindakan kedokteran anti-aging. Mungkin saran dari Prof untuk orang artis-artis yang pengen melakukan bedah plastik, apa sih yang harus mereka lakukan nih biar nggak takut? Iya. Saran saya bagi pemirsa atau para artis yang ingin melakukan tindakan bedah plastik, tentu saja hal tersebut menurut saya adalah hal yang baik, menambah kepercayaan diri, kelihatan lebih muda. Kita tidak bicara soal agama di sini, kita bicara soal ilmu kedokteran. Jadi memang dilakukan oleh dokter yang berkompetensi, kemudian itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Sah-sah saja, silakan lakukan, tapi tidak berlebihan. Karena kecantikan awet muda bukan melulu yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam. Hatinya bahagia, hormonnya stabil, terutama sel-sel dalam tubuhnya harus dalam keadaan prima. Peremajaan sel, kalau masih kurang ya lakukan stem cell. Karena percuma kalau hanya di luar aja terus dilakukan, tapi misalnya selnya sudah menua, ya baru dilakukan bedah plastik sekarang, tahun depan, 2 tahun depan udah turun lagi. Ya sebaiknya bersama-sama dari dalam tubuh, dari luar tubuh dengan bedah plastik, dengan tindakan estetik, baik minimal invasif, tapi dari dalam tubuh hormon dirapikan atau melakukan stem cell misalnya, itu akan lebih paripurna dan optimal hasilnya. Jadi bertahan lebih lama. Satu lagi,
jika kita melakukan tindakan bedah plastik, ingat nasihat dari dokter selalu ada tindakan prabedah, saat bedah dan sesudah bedah. Jadi jangan sudah bedahnya udah bagus tapi terus tangannya iseng korek-korek ya, bisa infeksi. Terus ada obat yang harus diminum, itu juga harus diminum dengan teratur, harus pakai korset misalnya setelah facelift, atau pada saat hidungnya dioperasi, tidurnya harus lurus. Semua nasihat itu harus kita turuti supaya tidak ada efek samping yang tidak diinginkan. Dan para bedah plastik spesialis di Indonesia menurut saya sudah sangat maju, sudah sangat bagus. Jadi apalagi masalah pandemi COVID nggak bisa terbang, lakukan di negeri sendiri. Karena negeri kita punya banyak ilmuwan, banyak ahli anti-aging yang baik, bedah plastik dan laboratorium stem cell yang bagus. Jadi semua saling menunjang, hasilnya cantiknya optimal dari luar maupun dari dalam.